Sebulan lebih usai diumumkannya kasus pembunuhan Brigadir Joshua, DPR akhirnya bergerak memantau perkembangan penyelidikan kasus tersebut. 3 lembaga negara dipanggil guna menguak fakta di balik kasus ini. Kasus yang bermula dari pembunuhan sang ajudan berkembang menjadi kecurigaan, keterlibatan sang atasan dalam sederet kejahatan, termasuk perjudian. Mengapa para wakil rakyat terkesan lama menanggapi kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo? Kita akan berbincang dengan peneliti masyarakat peduli Parlemen Indonesia Formapi Bang Lusius Karus. Selamat sore Bang Lusius. Selamat sore Mas Wilson. Baik Bang Lusius, ini kasusnya sudah sebulan berjalan baru akhirnya DPR memanggil 3 lembaga terkait. Ini mengapa baru dipanggil sekarang ini Bang? Ya, menurut mereka kemarin kan itu karena sebulan terakhir gitu ya, mereka sedang reses gitu ya. Saat kasus penembakan ini terjadi, DPR memang sedang reses. Ya, itu yang jadi alasan mereka gitu ya. Itu juga yang kemudian jadi apa gitu, poin kritik yang sejak awal disampaikan oleh Formapi gitu ya, karena sejak kasus ini ramai dibicarakan di ruang publik gitu. Suara dari DPR itu yang justru tidak sangat kedengaran gitu ya, untuk memastikan misalnya proses penindakan atau penyelidikan terhadap kasus penembakan ini segera dilakukan gitu ya. Dan saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud juga sejak awal gitu. Suara DPR yang tiba-tiba tidak muncul dalam proses awal kasus penembakan terhadap Brigadir J ini gitu ya. Baik, Gitu. tapi juga dalam RDP kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik, kemudian ini juga dipertanyakan dari DPR ke 3 pihak lembaga terkait. Nah ini wajarkah memang dalam pembahasan RDP yang sebenarnya ini kasusnya sudah 1 bulan berjalan, baru pertanyaan itu dimunculkan oleh wakil rakyat, Bang Lusius? Saya kira sih pertanyaannya wajar gitu ya, dengan fungsi pengawasan dari DPR dan juga 3 lembaga yang diundang kemarin adalah mitra kerja dari Komisi 3. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komisi 3 itu ya pertanyaan-pertanyaan standar untuk melakukan pengawasan. Hanya tetap saja kemudian yang patut kita sesalkan waktu yang kemudian digunakan oleh Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja 3 lembaga ini terlalu terlambat ya. Kalau kita melihat kemendesakan dari kasus ini untuk segera dibongkar, saya kira sejak awal itu kan ada begitu banyak kejanggalan dan itu juga diakui oleh Komisi 3. Tapi terhadap kejanggalan-kejanggalan itu tidak kemudian mengundang respon dari Komisi 3 untuk kemudian segera menentukan sikap gitu ya, dengan misalnya memanggil Kapolri sejak awal ya. Saya kira itu yang jadi keprihatinan kita. Kalau soal pertanyaan kemarin, walau terkesan bahwa Komisi 3 justru membuat kehebohan baru gitu ya, dengan begitu banyak pertanyaan yang diajukan kemarin gitu ya, seolah-olah mereka tidak pernah membaca media selama ini gitu ya. Jadi saya kira keterlambatan itu tentu saja membuat fungsi pengawasan Komisi 3 itu jadi tidak bermakna gitu ya. Sudah lewat gitu, sudah banyak kemajuan yang dilakukan oleh kepolisian, oleh Kompolnas, oleh Komnas HAM dalam proses penyelidikan kasus ini, dan Komisi 3 kemudian seolah-olah hadir di ujungnya gitu ya. Jadi saya kira sih ini membuat kita kemudian bertanya-tanya gitu ya, ada apa kemudian dengan kelambatan respon dari Komisi 3 dalam kasus penembakan ini. Nah, keterlambatan respon dari DPR ini apakah bisa juga disangkut pautkan karena memang kasus ini melibatkan Jenderal Bintang 2 seperti itu. Jadi mungkin saja karena sudah pejabat ini tersangkanya artinya DPR juga mulai mengurungkan niat untuk berkomentar. Padahal kan biasanya DPR berkomentar di mana saja, tidak hanya di media tapi juga di sosial media. Apakah itu juga memungkinkan Bang Lusius? Apapun saya kira alasannya gitu ya, tapi yang pasti yang bisa kita katakan fungsi pengawasan itu jadi tidak efektif gitu. Tidak ada gunanya ketika kemudian itu tidak bisa memastikan proses yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat oleh kepolisian itu jadi lamban karena Komisi 3 tidak pernah menunjukkan sikap yang jelas sejak awal untuk memastikan mendorong kepolisian untuk mengusut kasus ini dengan cepat sejak awal. Jadi saya kira sih seperti yang saya katakan tadi, ini terlalu terlambat untuk kemudian memastikan fungsi pengawasan DPR melalui Komisi 3 itu bisa kemudian memberikan sumbangsi yang berarti bagi proses pembongkaran misteri dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Baik, selain terlambat,
ada juga ketegangan antara Menko Polhukam Mahfud MD dan juga beberapa anggota Komisi 3, di mana ini Komisi 3 mengkritisi sebenarnya peran Kompolnas dalam hal ini juga adalah Mahfud MD, ini apa sebenarnya dalam kasus ini? Nah, ini bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya itu kan itu bagian dari yang tidak efektif juga gitu ya, mempersalahkan Kompolnas padahal kita tahu betul ada upaya dari Kompolnas untuk sejak awal mengawal kasus ini gitu ya. Walaupun kita tahu betul ada misalnya kekeliruan yang kita temukan dari keterlibatan Kompolnas di awal gitu ya. Misalnya dia memberikan keterangan yang kemudian keterangan itu dinyatakan tidak benar setelahnya gitu ya. Tapi saya kira terlepas dari itu keterlibatan Kompolnas melalui Pak Mahfud sejak awal untuk mengawal kasus ini, untuk memastikan kerja kepolisian bisa dilakukan secara cepat, saya kira patut diapresiasi ya, bahwa kemarin Komisi 3 menjalankan fungsi pengawasan lalu mempertanyakan begitu banyak hal. Saya kira sih itu tidak membantu kemudian mendorong kasus ini segera terungkap. Yang mereka persoalkan justru keberadaan Kompolnas ya, bukan kemudian kerja Kompolnas yang sudah sebulan terakhir mereka lakukan. Dan justru di saat yang sama kita tidak melihat ada Komisi 3 yang kemudian memang bermitra dengan kepolisian, itu juga turut aktif untuk kemudian memastikan kerja kepolisian itu tidak dipengaruhi oleh banyak pertimbangan, termasuk misalnya karena yang terlibat itu adalah Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 3 atau apapun namanya gitu ya. Baik, tidak hanya banyak bertanya, Bang Lusius, tapi ternyata DPR juga ini ikut untuk melihat TKP di rumah Tanjung Duren, tepatnya di rumah Verdi Sambo. Nah, ini sebenarnya kunjungan ini juga apa bentuk dari pahlawan yang terlambat karena kan saat ini sudah Ya, berkali-kali TKP, olah TKP dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga penyidik. betul, entah mereka mau lihat apa gitu ya. Ini seperti pahlawan kesiangan gitu ya, yang terlambat bangun kemudian merasa panggung sudah diambil orang lain gitu ya. Mereka kemudian turun ke TKP. Saya kira betul tadi sulit untuk kemudian memahami apa urgensi mereka melakukan kunjungan ke TKP gitu, padahal kita tahu TKP itu sudah sebulan terakhir gitu ya, diteliti, diselidiki dan lain sebagainya. Jadi saya kira sih ini kerja politisi benaran gitu, ketika kemudian mereka masih memanfaatkan waktu untuk kemudian melakukan sesuatu yang jelas-jelas tingkat kegunaannya itu sudah sangat sedikit. Ya. Nah, tidak hanya kasus Joshua ternyata Bang Lusius, tapi DPR juga mempertanyakan ini soal kasus lainnya seputar Sambo, yaitu yang diduga terlibat dalam konsorium 303 ini misalnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya kira itu berbagai informasi yang simpang siur muncul di ruang publik menyusul kasus penembakan yang melibatkan Letnan Sambo. Gitu ya. Saya kira sih mestinya Komisi 3 kemudian mempertanyakan itu langsung ke kepolisian yang merupakan mitra kerja ke Komisi 3 gitu ya. Tidak kemudian seolah-olah menguji apakah informasi yang dirilis oleh Kompolnas itu benar atau tidak. Ya, jadi saya kira Komisi 3 justru terlihat ingin mengalihkan panggung utama terkait penembakan Brigadir Joshua dengan kemudian mempermasalahkan kinerja lembaga yang jelas-jelas sejauh ini sudah menunjukkan hasilnya. Ya. Baik, artinya memang saat ini kinerja lembaga yang terkait ini saat ini sudah mulai terlihat dan sudah mulai menemukan titik terang. Apalagi berkasnya sudah diajukan ke kejaksaan seperti itu ya, Betul. Bang. Nah ini Kan eh, mestinya Komisi 3 tinggal melanjutkan itu gitu ya. Sudah ada hasil yang kemudian ditunjukkan oleh 3 lembaga yang kemudian perlu mereka lakukan sekarang itu, yang memanggil Kapolrinya. Ada nah begitu banyak informasi yang simpang siur muncul di ruang publik, itu yang kemudian langsung ditanyakan ke Kapolri, bukan misalnya mempertanyakan keberadaan Kompolnas dan lain sebagainya. Jadi kinerja pengawasan seperti ini yang saya kira tidak efektif dan membuat Komisi 3 kemudian pantas untuk dipertanyakan sebenarnya mereka ingin sedang bekerja untuk siapa. Nah, rencana Kapolri akan dipanggil besok, Bang. Sebaiknya Betul. apa yang harus dipertanyakan anggota DPR RI khususnya Komisi 3 agar besok RDP-nya ini efektif? Saya kira sih pertama bagaimana bisa
kepolisian menunjukkan kinerja yang memalukan dalam proses penanganan kasus Brigadir Joshua ini, ya. Dan itu membuat lembaga kepolisian saya kira mengalami tingkat kepercayaan yang paling buruk saya kira gitu, dengan apa yang mereka tunjukkan, profesionalitas yang minim saya kira dalam proses penegakan kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Saya kira itu inti yang mesti harus dipertanyakan oleh Komisi 3. Ada apa sebenarnya dengan kepolisian, dengan segala macam kehebohan yang dihasilkannya, baik terkait dengan rekayasa kasus dan lain sebagainya. Apakah rekayasa kasus seperti yang dilakukan oleh Sambo terhadap Brigadir C itu juga sesuatu yang kemudian lumrah di kepolisian, dan saya kira itu penting untuk kemudian dijawab secara tegas oleh kepolisian, ya, demi memastikan kemudian kepolisian ini masih tetap bisa dipercaya. Saya kira kasus Sambo ini membuat kepercayaan terhadap kepolisian berada di titik nadir, dan ini sesuatu yang kemudian memang harus jadi tanggung jawab Kapolri. Karena itu besok saya kira selain mendalami peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua, penting bagi Komisi 3 untuk kemudian memastikan klarifikasi, konfirmasi dari Kapolri bisa meyakinkan publik bahwa Kapolri atau Polri masih bisa dipercaya sebagai penegak hukum. Ya. Baik, kita harapkan semoga besok semuanya diskusi yang dilakukan di gedung DPR RI ini semua anggota DPR maupun dari pihak Kapolri ini berkepala dingin sehingga apapun yang dihasilkan ini tentunya berprogres, tidak mengulang lagi masalah yang sebelumnya sudah dibahas. Terima kasih Bang Saya kira Lusius begitu, Karus, peneliti Formapi, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bang. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.